Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang berjumpa lagi pada inisiasi ke-7 Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan tentang strategi distribusi. Keputusan mengenai saluran distribusi merupakan salah satu keputusan paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran lainnya dan melibatkan komitmen terhadap perusahaan lain. Jadi terdapat kecenderungan dari internal perusahaan yang kuat dalam penetapan saluran distribusi. Manajemen harus memilih saluran pemasaran dengan memperhatikan kondisi penjualan saat ini dan yang akan datang. Ada beberapa keuntungan yang didapat perusahaan dari penggunaan perantara. Yang pertama, beberapa perusahaan dapat kehilangan sebagian sumber keuangannya apabila melakukan pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran langsung dalam beberapa kasus tidak visible untuk beberapa produk. Yang ketiga, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengusahakan peningkatan investasi pada bisnis utamanya. Yang keempat, perantara membantu dalam pencarian konsumen, kegiatan promosi, penyediaan informasi, pengepakan dan pembungkusan serta dalam penyortiran. Yang kelima, perantara membantu dalam kegiatan distribusi, menyediakan peralatan, jasa reparasi dan alat transportasi, kegiatan penyimpanan serta dalam bidang keuangan dengan memberi fasilitas kredit pada pembeli dan pembelian tunai dari produsen. Saluran pemasaran melakukan fungsi pemindahan produk dari produsen ke konsumen sehingga dapat mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan. Saluran pemasaran mempunyai sejumlah fungsi penting dalam mengumpulkan informasi tentang pelanggan potensial, pelanggan dan pesaing serta kekuatan dari lingkungan pemasaran lainnya. Kemudian mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk menstimulasi pembelian, mencapai kesepakatan harga dan lainnya untuk dapat mentransfer kepemilikan secara efektif, melakukan pemesanan dengan manufaktur, mendanai persediaan pada tingkat yang berbeda dari saluran pemasaran, penanganan risiko dalam pelaksanaan penyaluran, penyediaan pergudangan dan pergerakan produk secara fisik, kemudahan pembayaran oleh pembeli melalui bank dan institusi keuangan lainnya, dan mengatur transfer kepemilikan dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Pada umumnya, institusi yang melakukan kegiatan pemasaran dibagi menjadi dua kelompok. Ada perantara pedagang yang terdiri dari pedagang besar dan pengecer, dan juga perantara agen. Untuk perantara pedagang, pedagang besar dapat didefinisikan sebagai perusahaan perantara yang menghubungkan produsen dengan pedagang eceran. Perusahaan ini membeli barang dari produsen dalam jumlah yang cukup besar dan menjualnya kembali pada pengecer. Umumnya pedagang besar tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Pedagang eceran adalah perusahaan yang menjual barang yang diproduksi pihak lain dan berhubungan langsung dengan konsumen. Perusahaan ini membeli berbagai jenis barang dalam kuantitas atau jumlah yang terbatas dan menjual barang-barang tersebut langsung pada konsumen. Agen adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan produsen dan bertugas sebagai perusahaan yang membantu menjual barang atau jasa, tidak mempunyai hak kepemilikan atas semua barang yang ditangani. Contoh perusahaan yang sering bertindak sebagai agen pemasaran adalah agen real estate, agen tiket penerbangan, atau agen tiket alat pengangkutan lainnya. Perbedaan penting antara agen pemasaran dengan pedagang besar dan pengecer adalah dalam kepemilikan dan penjualan barang yang dipasarkannya. Agen penjualan tidak membeli dan memiliki barang yang dipasarkannya. Agen penjual bertindak sebagai promotor dan menerima pesanan dari pelanggan untuk barang yang diageninya. Untuk jasanya ini, agen penjualan akan mendapatkan komisi berdasarkan jumlah unit yang dijualnya atau nilai transaksi penjualan. Saluran pemasaran dapat dibedakan menurut jumlah tingkatannya. Dalam menetapkan alternatif saluran pemasaran yang akan digunakan, perusahaan juga dapat mempertimbangkan jenis produknya. Untuk produk industrial, biasanya perusahaan menggunakan saluran langsung atau pendek. Saluran pemasaran untuk produk konsumen terdiri dari saluran distribusi langsung, yaitu saluran pemasaran di mana seorang produsen langsung menjual ke pemakai akhir. Kemudian saluran distribusi satu tingkat, yaitu hanya ada satu perantara pemasaran di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, ada saluran distribusi dua tingkat,
yaitu ada dua perantara pemasaran di antara produsen dan konsumen. Jadi produsen menjual produknya ke pedagang besar yang pada gilirannya menjualnya ke berbagai pengecer sebelum sampai ke konsumen akhir. Perusahaan barang industri dapat menggunakan tenaga penjualnya untuk menjual langsung ke pelanggan industri. Perusahaan barang industri membeli bahan mentah dalam kuantitas besar, bahan baku yang diolah dan perlengkapan secara langsung dari pabrikan lainnya. Beberapa perusahaan menjual produk-produk dengan kategori standar, nilai sedang atau rendah menggunakan distributor industri sebelum ke pelanggan industri. Distributor industri ini seperti layaknya swalayan dalam sejumlah organisasi. Setiap perusahaan yang menggunakan perantara pemasaran untuk produk eceran harus merencanakan cakupan pasar atau tingkatan atas distribusi produk di antara toko pengecer. Cakupan pasar dapat diklasifikasikan sebagai distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Distribusi intensif. Distribusi intensif digunakan untuk mendistribusikan produk ke hampir semua saluran sehingga dapat mencapai tingkat cakupan pasar untuk semua tipe konsumen. Yang kedua, distribusi selektif. Distribusi selektif digunakan untuk mendistribusikan produk dengan selektif, yaitu untuk suatu daerah pemasaran tertentu. Hanya dipilih beberapa pengecer atau beberapa toko saja. Yang ketiga, distribusi eksklusif. Ini digunakan untuk memasarkan produk-produk spesial melalui sistem distribusi eksklusif. Perusahaan hanya menggunakan satu atau beberapa toko untuk suatu daerah pemasaran tertentu. Di era milenial, konsumen cenderung mengubah kebiasaan dan perilakunya dalam melakukan proses pembelian. Tahapan mencari informasi dan evaluasi alternatif tidak lagi dilakukan secara konvensional. Mereka sudah menggantinya dengan duduk di belakang meja, dilengkapi gadget dan jaringan koneksi untuk mencari produk yang dibutuhkannya. Bahkan untuk produk tertentu, konsumen cukup melakukan komunikasi dengan ojek online untuk memesan dan membeli suatu produk tanpa mengeluarkan uang sepeser pun di saat pemesanan. Pembayaran akan terjadi di saat produk sudah diterima konsumen. Pola pendistribusian produk ini akan mempengaruhi strategi pendistribusian produk suatu perusahaan. Perusahaan harus mengubah strateginya sehingga terkoneksi dengan penyedia layanan tersebut. Bahkan beberapa perusahaan bisa jadi perlu mengganti total sarana distribusinya. Teman-teman, itulah pemaparan tentang strategi distribusi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.